Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Dina Mukhtar with MPM 22411 Akisi 22 DX Management Study Program. Here I will convey the content of the material in the Technopreneurship course. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep dan paradigma entrepreneurship dan technopreneurship. Entrepreneurship adalah kewirausahaan, dan kata entrepreneurship sendiri pada dasarnya berasal dari kata entrepreneur dari bahasa Prancis yang artinya melakukan. Kemudian istilah dari kata ini berkembang menjadi entrepreneur atau wirausaha, hingga akhirnya kata tersebut menjadi entrepreneurship. Tujuan dari entrepreneurship yakni mendukung munculnya usaha-usaha kecil, yaitu suatu kegiatan entrepreneurship ini kemudian muncul pasti melibatkan banyak orang untuk mendukung perjalanan suatu usaha. Keterlibatan sumber daya manusia ini kemudian boleh diakui secara langsung ataupun tidak akan membentuk karakter baru sebagai pelaku usaha. Lalu juga ada kesejahteraan masyarakat, yakni terangkatnya lesu perekonomian akibat pandemi yang berakibatkan juga pada meningkatnya angka kemiskinan dalam suatu masyarakat. Namun dengan adanya beberapa kegiatan ekonomi yang berjalan lewat entrepreneurship kemudian diharapkan mampu memberikan sokongan bagi perekonomian nasional sehingga angka kemiskinan bisa berkurang. Lalu yang terakhir juga ada menumbuhkan semangat berinovasi. Tujuan dari entrepreneurship selanjutnya adalah menumbuhkan semangat dalam berinovasi. Dengan begitu, usaha yang sedang dijalankan bisa terus berkembang karena mampu mengikuti perkembangan zaman. Entrepreneurship mempunyai manfaat, yaitu entrepreneurship merupakan kewirausahaan menurut Zimmer. Terdapat beberapa manfaat dari entrepreneurship, diantaranya adalah memberikan peluang untuk mengendalikan nasib sendiri. Yaitu dalam hal ini dapat diartikan bahwa kita kemudian dapat dimiliki atau pemimpin perusahaan dengan kebebasan serta peluang bagi entrepreneur untuk kemudian mencapai tujuan penting. Lalu juga ada memberikan peluang untuk melakukan perubahan. Semakin banyak entrepreneur yang memulai bisnis karena mereka melihat peluang untuk dapat melakukan perubahan yang menurut mereka penting. Entrepreneur juga memiliki banyak cara untuk mengungkapkan wujud kepedulian terhadap masalah-masalah sosial serta mempunyai keinginan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Lalu juga ada memberikan peluang dalam mencapai potensi sepenuhnya, yaitu bagi entrepreneur tidak banyak perbedaan antara bekerja serta bermain, keduanya sama saja. Mereka juga mengetahui bahwa batasan terhadap keberhasilan mereka ialah segala hal yang ditentukan oleh kreativitas, antusias, dan visi mereka sendiri. Tahapan menjadi entrepreneurship. Proses entrepreneurship ini diawali dengan suatu aksioma, yaitu adanya suatu tantangan. Dari tantangan ini kemudian timbullah sebuah gagasan, kemauan, serta dorongan untuk berinisiatif. Yang tidak lain adalah berpikir kreatif serta bertindak inovatif, sehingga tantangan tadi terasa serta terpecahkan. Tahapan untuk menjadi entrepreneurship, yaitu yang pertama ada tahap untuk memulai. Tahap di mana seseorang kemudian berniat untuk melakukan usaha, sebaiknya diawali dengan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Selain itu, diawali dengan melihat tantangan serta peluang usaha baru dan dilanjutkan dengan kemungkinan dan adanya keinginan dalam membuka usaha baru.
Tahap ini juga memilih jenis usaha yang kemudian akan dilakukan, apakah di bidang pertanian, industri, atau jasa, atau usaha yang lainnya. Lalu juga ada tahap pelaksanaan usaha. Dalam tahap ini, seorang entrepreneur kemudian mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya. Tahap mempertahankan usaha. Tahap mempertahankan usaha dapat diartikan sebagai tahapan seseorang entrepreneurship dalam melakukan analisis dan juga dapat mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. Contohnya seperti tantangan, hambatan, dan sebagainya. Dengan begitu, usaha yang sedang dijalani bisa dipertahankan. Lalu juga ada tahap mengembangkan usaha. Tahap ini adalah tahap di mana entrepreneur telah berhasil melewati berbagai masalah dalam usahanya. Selain itu, pada tahapan ini juga entrepreneurship bisa mengembangkan usahanya. Ada juga cara mengembangkan usaha ini bisa dimulai dari memperbanyak relasi, memperbarui metode dan sistem, memperbarui produk yang dihasilkan, memperbesar dan memperluas usaha, menambah kualitas, menambah pelayanan, dan menambah tenaga kerja. Lalu ada juga technopreneur. Technopreneur adalah seseorang yang membuat sebuah peluang usaha dengan memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang pesat saat ini. Dalam dunia entrepreneurship, teknologi dianggap sebagai sebuah peluang yang dapat diidentifikasikan dan digunakan untuk membuat, mengelola, dan mengembangkan suatu usaha. Dalam kewirausahaan, kita harus kreatif dan keinovasian, karena inovasi menghasilkan varian produk baru. Sedangkan kreativitas membuat varian baru yang muncul lebih unik, tepat sasaran, dan bisa jadi keinginan konsumen, dan juga memenuhi keinginan atau kebutuhan konsumen. Pada technopreneurship itu ada 5 pilar. Yang pertama yaitu value creation, yaitu penciptaan nilai. Yang kedua adalah the lean startup, yaitu identik dengan perampingan. Yang ketiga adalah customer discovery and validation, yaitu penemuan dan validasi pelanggan. Yang nomor 4 adalah bisnis model canvas. Dan yang kelima adalah metode wirausaha. Sebelum membangun usaha, kita juga harus membuat bisnis model atau team foundation. Bisnis model atau model bisnis adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam menentukan perencanaan bisnis. Dengan memiliki bisnis model yang tersusun dan sesuai dengan target perusahaan, maka perusahaan akan lebih mudah dalam melakukan riset pasar dan melihat peluang lebih banyak. Lalu juga ada Team Foundation Server, yaitu TFS, adalah produk Microsoft yang menyediakan alat untuk kolaborasi tim selama siklus hidup aplikasi. Yaitu hal ini terutama digunakan untuk manajemen alur kerja, kontrol versi, dan tujuan pemberitahuan. Jadi pada dasarnya ketika kita ingin membangun sebuah usaha, kita harus memperhatikan usaha apa yang kita buat, dan kita juga harus mengikuti langkah-langkah yang benar agar usaha yang kita bangun bisa berkembang dengan lebih cepat dan juga tujuannya lebih tepat. Jika kita menyusun tahap-tahapan usaha dengan benar, maka perusahaan yang akan kita bangun akan berjalan lancar dan juga akan berdampak baik untuk jangka panjang. Baik, hanya itu saja yang saya sampaikan. That's all I've said. If there are any wrong words or inversion explanation, I apologize. I end with Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.